Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata yang diberi judul Maisyah, yang ditulis oleh Kak Bagas Aditya. Tak pernah lupa, Mimin doakan para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, namaku Adit. Dari kecil, aku memang memiliki kemampuan untuk melihat dunia lain, atau biasa dikatakan sebagai indigo. Aku pernah bekerja di sebuah toko, yang memang sudah aku anggap seperti keluarga sendiri. Namun, aku memutuskan untuk berhenti bekerja dari toko, karena ada urusan keluarga yang harus aku selesaikan. Sebelumnya juga aku berpamitan dulu kepada semua rekan kerjaku, kalau aku akan keluar kerja. Sore itu ketika tidak ada siapa-siapa dan semua temanku sudah pulang, aku berbicara kepada bosku untuk berhenti bekerja. Bosku pun tidak menahanku ketika aku memutuskan keluar dan jika suatu saat mau bekerja lagi, masih terbuka untukku. Bos, aku izin mau keluar kerja ya. Ada hal yang harus aku selesaikan perihal keluarga. Oh, nggak apa-apa kalau kamu mau keluar karena ada hal yang harus diselesaikan. Tapi jika sudah selesai, kamu boleh kerja di sini lagi kok. Wah, terima kasih ya bos atas perhatiannya. Aku pun keluar ruangan dan bos pun segera beres-beres di kantor untuk menutup toko. Hari itu aku sudah keluar kerja. Keesokan harinya aku pergi ke Bandung untuk menemui bibiku yang memang dia punya masalah dengan seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya. Tapi entah kenapa, perasaanku tidak enak, seolah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Tapi aku tetap positif thinking, karena semuanya belum tentu sama dengan perasaanku. Bu, Pak, aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Iya Pak, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari rumah aku memakai jasa ojek untuk sampai ke terminal, karena jarak terminal sangat jauh dari rumahku. Sesampainya di terminal, aku segera naik angkot. Saat aku masuk ke angkot, aku lihat baru ada 2 penumpang di dalam. Satu perempuan duduk di paling belakang, dan satu laki-laki duduk di bangku sebelah. Aku langsung duduk di dekat pintu, karena aku sangat suka duduk di dekat pintu. Setelah sekian lama menunggu para penumpang, akhirnya angkot pun penuh, dan sopir pun segera menjalankan mobilnya untuk berangkat. Untuk menuju Bandung, perjalanannya memakan sekitar waktu 1 jam untuk sampai ke rumah bibiku. Selama perjalanan, aku mendengarkan musik pakai handset, seperti biasa jika aku naik angkot. Saat aku mendengarkan musik, tiba-tiba temanku bernama Dika menelpon. Halo Dit. Iya Dik, kenapa? Aku dengar kamu keluar kerja, betul tidak? Iya, aku keluar kerja untuk sementara. Tapi bos juga sudah mengizinkan kok. Oh, begitu. Terus sekarang kamu mau kerja di mana? Untuk sementara waktu, aku di Bandung dulu bersama Bibi. Ada hal yang harus aku selesaikan di Bandung. Oh, kalau begitu semoga betah di Bandung ya. Jadi kangen, gak ada temen buat curhat. Hahaha, jangan khawatir, nanti tiap minggu aku pulang, Prai. Hah, siap bosku. Telepon pun ditutup. Perjalanan masih lama, dan aku mendengarkan musik kembali. Ketika aku kembali mendengarkan musik, tiba-tiba tercium bau amis yang sangat menyengat. Aku sempat mengenduskan hidungku dan sepertinya bau ini berada di dalam angkot. Aku mengira mungkin ada penumpang angkot yang membawa ayam segar. Tapi makin kesini, baunya semakin tercium pekat, seperti berada di lubang hidungku. Ketika dalam kebingungan mencari di mana sumber bau amis itu, entah mengapa, mataku ingin melihat ke bawah. Karena rasa penasaran yang begitu besar, aku menoleh ke bawah.
Astagfirullah. Saat itu juga, aku kaget setengah mati. Karena aku melihat begitu banyak darah di bawah lantai angkot ini. Tapi anehnya, semua penumpang angkot seperti tidak menyadari ada darah di bawah. Aku segera menenangkan diriku di saat kepanikan itu, karena perasaanku sudah tidak enak sama sekali. Lalu aku mencoba mencari di mana sumber darah itu berada. Dan ternyata sumber darah itu berasal dari jajaran paling belakang. Pelan-pelan kepalaku dari bawah ke atas, melihat sesuatu apa yang berada di jajaran paling belakang itu. Semakin aku melihat ke pojok, dan sekarang terlihat apa yang ada di jajaran bangku paling belakang. Di situ aku kaget, serta tubuhku bergetar hebat, karena di jajaran paling belakang, aku melihat seorang perempuan dengan perutnya yang robek, serta bagian dalam perutnya keluar seperti habis disayat benda tajam. Tolong saya mau pulang. Suara perempuan di bangku paling belakang. Aku dengar jelas perempuan itu meminta tolong kepadaku. Tapi aku memilih mengabaikan suara perempuan itu. Aku mencoba tetap tenang di dalam angkot, mengingat para penumpang yang lain pasti akan terganggu bila aku menceritakan apa yang sedang terjadi. Tapi makin kesini, sosok perempuan itu terus menjadi meminta tolong. Tolong saya mau pulang. Berulang kali mengatakan minta tolong. Karena dia terus meminta tolong, aku tidak punya pilihan selain berkomunikasi dengan sosok perempuan itu. Kamu minta tolong apa? Saya ingin pulang. Apa yang terjadi pada kamu sampai kamu seperti ini? Ketika aku bertanya begitu, tiba-tiba mobil angkot berhenti mendadak. Sontak semua para penumpang kaget termasuk aku. Pir, ini kenapa? Kok berhenti di sini? Nggak tahu atuh, tiba-tiba mogok. Waduh, terus gimana ini? Bisa ditunggu sebentar? Saya cek dulu mesinnya. Sopir pun keluar mengecek mesin. Semua para penumpang menunggu di dalam termasuk aku. Masih kulihat perempuan itu berada di jajaran paling belakang, melihat aku dengan mimik wajah yang sedih. Tapi di sisi lain, dia belum menjawab pertanyaanku sebelumnya. Aku pun mencoba menanyakan hal yang sama kepada sosok perempuan itu. Kamu kenapa bisa seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada kamu? Tetapi tetap sama saja. Perempuan itu tidak menjawab pertanyaanku sama sekali. Aku hanya mendengarkan dia menangis, tanpa menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Di sini aku lihat sopir juga sudah selesai memperbaiki mesinnya. Sebentar ya, saya coba dulu. Iya pak. Sopir pun segera menyalakan mesinnya. Dan ternyata mobil angkot masih mogok. Duh, ini kenapa ya? Kok bisa kayak gini? Padahal semua mesin pada normal. Melihat kejanggalan tersebut, aku mulai curiga bahwa mobil angkot ini mogok bukan karena mesinnya. Aku yang paham akan hal itu langsung menengok ke perempuan itu. Tapi saat aku lihat, dia sudah tidak ada di dalam angkot. Tapi kini aku lihat dia berada di seberang jalan, berdiri di pohon mangga. Sosok perempuan itu terus memanggukan kepalanya seperti memberi kode kepadaku. Di saat itu aku merasa ragu terhadap sosok perempuan itu. Tapi di sisi lain, dia meminta tolong kepadaku. Tanpa pikir panjang, aku pun segera turun dari mobil angkot. Saya sampai sini aja, berapa? Di sini wae 4.000 aja. Ini uangnya. Aku langsung memberikan uang yang sesuai kepada sopir. Nuhun sekarang coba nyalain mobilnya, insya Allah jalan, kataku. Saat itu juga sopir menyalakan mobilnya dan alhamdulillah bisa jalan. Lah, kok bisa Udah gak apa-apa langsung jalan aja. Setelah itu sopir pun berangkat melanjutkan perjalanan. Sementara aku melihat perempuan itu masih berdiri di pohon mangga. Meskipun aku ragu
Sepertinya ada sesuatu yang ingin sosok perempuan itu perlihatkan kepadaku. Aku mencoba membulatkan hatiku sebelum melanjutkan langkahku. Ya Allah, semoga niatku ini tidak salah. Saat itu juga, aku langsung mengikuti kemana sosok perempuan itu pergi. Perlahan aku ikuti sosok perempuan itu, hingga memasuki gang kecil yang diambil oleh bangunan pabrik dan jauh dari pemukiman warga. Setelah aku mengikuti sosok perempuan itu, ternyata aku dibawa ke belakang pabrik yang penuh dengan hamparan rumput ilalang yang tinggi. Lalu, sosok perempuan itu melayang ke tengah-tengah rumput itu dan kemudian menghilang. Aku mencoba berinteraksi lagi dengan sosok perempuan itu, karena dia menunjukkan tempat yang menurutku sangat aneh bagiku. Mengapa kamu bawa saya ke sini? Apa yang mau kamu perlihatkan kepadaku? Setelah aku bertanya hal itu, tiba-tiba tubuhku tidak bisa bergerak, seperti ada energi yang memblokade. Lalu sosok perempuan itu muncul kembali, berjarak sekitar 10 meter. Aku lihat dia menangis, melihat aku ketika aku tidak bisa bergerak. Astagfirullah, kenapa ini ya Allah? Di tengah kepanikanku saat aku tidak bisa bergerak, aku langsung berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Setelah berdoa, alhamdulillah, badan yang tadi tak bisa aku gerakan kini bisa kembali. Ketika tubuhku bisa bergerak kembali, aku seperti merasakan energi negatif yang begitu besar dari tempat itu. Dan seketika saja, perasaanku tidak enak, ditambah aura tempat itu yang seakan terasa panas menyeluruh ke tubuhku. Aku berniat untuk pergi dari tempat itu, tapi sepertinya sosok perempuan itu menahanku agar tidak pergi. Ketika aku hendak memutuskan untuk pergi, tiba-tiba muncul sosok dari semak-semak. Wujudnya wanita setengah ular, disusul oleh sosok-sosok lain yang mulai bermunculan dari area rumput itu. Aku langsung kaget melihatnya, dan perlahan mulai melangkahkan kakiku menjauhi tempat itu. Tolong saya mau pulang. Sosok perempuan itu masih meminta tolong. Maaf, saya tidak bisa bantu. Ini di luar kemampuan saya. Saya minta tolong. Tiba-tiba, sosok yang berwujud ular itu mengelilit tubuh sosok perempuan itu. Aku yang melihatnya merasa kaget dengan hal itu. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini. Ketika itu, aku urungkan niat untuk pergi meninggalkan sosok perempuan itu. Aku rasa ada yang harus digali tentang semua ini. Tolong. Suara perempuan itu yang terdengar pekik setelah dililit sosok wanita berwujud ular. Siapa kamu? Mengapa kamu melilit perempuan itu? Sosok wanita berwujud ular itu hanya terdiam saat aku bertanya kepadanya mengapa melakukan hal demikian. Tiba-tiba dia melirik ke arahku dengan tatapan mata yang marah. Sontak, makhluk-makhluk yang ada di sana langsung berlarian ke arahku, seperti mendapatkan perintah untuk menyerang. Aku pun kaget melihat semuanya berlari ke arahku. Segera aku membaca ayat suci, membuat benteng dan mencegah serangan dari makhluk-makhluk itu. Di situ, aku tidak berhenti membaca ayat suci dan meminta pertolongan kepada Allah dari serangan mereka. Beberapa makhluk terlihat terbakar, namun ada juga yang berhasil lolos dan menyergapku dari belakang. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini. Kini, sosok-sosok baru pun mulai terus bermunculan, dan rasanya aku sudah dikepung oleh mereka. Wujudnya bermacam-macam, karena saking banyaknya sampai aku tidak bisa sebutkan. Tolong, saya di sini tidak ada niat jahat kepada kalian. Saya hanya ingin mengetahui apa yang terjadi pada perempuan itu. Aku mencoba bernegosiasi dengan mereka, karena mengingat niatku ke sana bukan untuk mengganggu keberadaan mereka. Kami tidak suka kedatanganmu, jawab salah satu makhluk yang kurasa itu adalah wanita berwujud ular. Jika kedatangan saya mengganggu, saya mohon maaf.
Tapi saya di sini meminta izin untuk melihat apa yang sosok perempuan itu ingin tunjukkan kepada saya. Tidak, jawaban yang jelas dari sosok wanita berwujud ular itu. Setelah mengatakan tidak, mereka semua menyerang lagi dan menyerap semua energiku. Aku yang kewalahan tidak bisa menghindar. Serangan mereka membuatku sakit di bagian ulu hati. Tidak tinggal diam, aku pun balik melawan dengan membaca ayat suci dan terasa bentrok energi yang sangat kuat. Di sini, kurasa titik energiku sudah mulai habis. Aku segera menjauh dari tempat itu dan berlari ke arah jalan awal yang tadi. Aku tidak berniat kabur, hanya saja menunda sementara rasa ingin tahuku terhadap sosok perempuan itu. Karena terlalu banyak sosok yang harus aku hadapi dan mengingat aku hanya sendiri. Jumlah mereka terlalu banyak. Jika aku menghadapi semuanya, akan berakibat pada diriku. Aku harus beristirahat sebentar, mengisi energi yang diserap oleh mereka. Aku segera mencari tempat istirahat untuk memulihkan energi. Dan alhamdulillah, ada warung di pinggir jalan yang ada tempat duduknya. Aku pun langsung menuju warung itu dan membeli beberapa makanan. Teh, beli minuman sama roti 1. Aku langsung duduk di kursi warung dan mengambil makanan. Teh, boleh numpang istirahat sebentar? Oh, boleh, silakan. Aa dari mana? Saya dari Ciparai, Teh, mau ke Bandung. Oh, kenapa Aa kelihatannya kayak habis lari, keringetan gitu? Ketika teteh warung itu bertanya begitu, aku langsung tersentak. Aku kira teteh pemilik warung itu tidak akan menanyakan hal itu kepadaku. Aku tidak mungkin memberitahu apa yang terjadi kepadaku saat ini. Karena pemilik warung juga pasti tidak akan paham dan malah nantinya jadi bahan guyonan. Iya, tadi lumayan jalan kaki soalnya berhenti dulu. Terus sekalian nunggu angkot sambil cari warung. Oh, jawab teteh warung itu. Setelah sekitar 30 menit beristirahat, aku merasa energiku terasa isi kembali. Aku pun segera membayar semua makanan dan minuman, lalu memutuskan untuk segera kembali ke tempat sosok perempuan tadi. Teh, terima kasih atas tumpangannya ya, saya mau lanjut dulu. Iya sama-sama, A. Semoga selamat sampai tujuan ya. Amin. Makasih, Teh. Aku mulai kembali berjalan menjauhi warung dan bergegas ke belakang pabrik yang penuh dengan rumput tadi, menuju tempat sosok perempuan itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari mereka. Amin. Setelah panjat doa meminta perlindungan, tak terasa aku sudah berada di gang kecil yang masuk ke tempat tujuan. Aku pun berjalan masuk. Ketika aku masuk ke gang itu, tiba-tiba ada sosok anak kecil menghadang jalanku. Kalau aku gambarin, sosoknya kerdil, kulitnya hitam, telinganya agak panjang dan bertaring. Dia berdiri sekitar 5 meter dari jarakku berdiri. Dia menatap wajahku dengan ekspresi marah. Di situ aku langsung paham kalau makhluk itu adalah bawahan si wanita berwujud ular. Aku segera membaca ayat suci untuk mengusir makhluk itu. Setelah dibacakan ayat suci, aku lihat makhluk itu seperti terbakar dan langsung berlari pergi menjauhiku. Aku pun langsung melanjutkan perjalanan menuju tempat sosok perempuan itu dan berharap tidak ada yang menghadangiku di depan nanti. Setelah 5 menit perjalanan melewati gang pabrik, alhamdulillah, akhirnya aku sampai di tempat sosok perempuan itu berada, dan tanpa ada makhluk-makhluk yang menghalangi jalanku lagi. Setelah sampai di tempat, anehnya aku tidak melihat perempuan itu, dan suasana kini terlihat sepi. Tidak nampak ada makhluk-makhluk di tempat itu. Di sini aku mulai curiga, seperti ada sesuatu yang direncanakan oleh makhluk-makhluk itu. Kemana mereka pergi? Mulai dari sini aku harus berhati-hati. Pasti ada yang direncanakan oleh mereka. Gumanku, ketika aku sedang memikirkan kemana mereka pergi, tiba-tiba dari bawah kakiku
muncul seekor ular yang sangat besar dan langsung melilit kakiku. Astagfirullah. Aku langsung tidak bisa bergerak karena lilitannya. Saat itu aku mencoba menoleh ke belakang karena arah ekor ular itu berasal dari belakang. Ketika menoleh aku kaget karena yang melilitku adalah sosok wanita berwujud ular tadi. Mau apa kamu datang ke sini lagi? Kedatanganmu menggangguku. Lepaskan saya. Saya datang ke sini dengan baik-baik. Tidak ada niatan untuk menyerang kalian penunggu di sini. Saya tahu. Kamu mau apa datang ke sini? Jangan mencoba mengusik apa yang ada di tempat ini. Jika kamu berani mengusik tempat ini, saya tidak akan ragu untuk mencelakaimu. Ancam wanita berwujud ular itu. Ketika mendapatkan ancaman dari sosok wanita berwujud ular itu, entah mengapa hatiku menjadi marah dan malah membuat aku menjadi lebih penasaran tentang tempat itu. Saat itu juga, aku langsung memejamkan mata, mencoba menyerap energi dari sosok wanita berwujud ular itu. Begitu cepat aku menyerap energinya, sampai aku mendapatkan sekilas gambaran. Bahkan sosok wanita ular ini berdiam di tempat ini dengan media botol kecil. Aku yang mengetahui hal itu langsung melacak di mana botol tersebut. Dan alhamdulillah, aku menemukan di mana letak botol itu. Karena energinya saling berhubungan dengan sosok wanita ular itu, segera aku membaca ayat suci untuk melepaskan lilitan sosok wanita ular itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ku baca ayat suci supaya melepaskan lilitan wanita ular itu. Karena ayat suci yang ku baca merupakan senjata utamaku untuk melawan mereka. Saat aku membaca ayat suci, aku melihat sosok wanita ular itu seperti mengeluarkan asap dari tubuhnya. Dia mulai berteriak kepanasan. Mengetahui hal itu, sosok wanita ular itu malah mengencangkan lilitannya. Panas, diam, jangan baca itu. Saat itu juga, muncullah makhluk-makhluk dari semak-semak, dan mereka adalah antek-antek si wanita berwujud ular itu. Lalu mereka bergegas ke arahku. Di sini, kurasa perlahan-lahan, lilitan sosok wanita ular itu energinya mulai melemah, dan aku mulai bisa menggerakkan badanku. Aku yang mengetahui hal itu, langsung saja mengarahkan tanganku ke arah para makhluk itu, dan membaca ayat suci, untuk membuat benteng agar semua makhluk itu tidak bisa mendekat ke arahku. Alhamdulillah, semua makhluk itu tidak bisa menembus bentengku. Saat itu, terlihat juga sosok wanita ular itu mulai melepaskan lilitannya yang melilit badanku dan mundur menjauh dariku. Kurang ajar kamu, beraninya berbuat ini kepadaku. Marah sosok wanita ular itu. Setelah dia mundur cukup jauh, kulihat dia menyatukan kedua tangannya, seperti membuat suatu energi. Dan benar saja, dia membuat sesuatu di atas kepalanya, seperti pusaran bundar berwarna merah, yang wanita ular itu ciptakan dari energinya. Makin kesini, pusaran bundar berwarna merah itu semakin besar dan besar. Apalagi, semua antek-anteknya bersatu, menyalurkan kekuatan mereka kepada wanita berwujud ular itu. Aku yang tahu hal itu, berhati-hati mengingatkan kekuatan yang disatukan mereka cukup besar. Dan jika terkena pusaran bola merah itu, akan berakibat fatal pada diriku. Segera aku meminta kekuatan dan perlindungan kepada Allah dari mereka. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari mara bahaya mereka. Setelah meminta perlindungan dan kekuatan, aku melanjutkan membaca ayat suci untuk membentengi diri dari serangan mereka. Rasakan ini, tidak ada yang bisa lolos dari seranganku ini. Kamu akan sekarat sekarang juga. Tak lama kemudian, pusaran bundar itu melesat cepat ke arahku. Aku tidak berhenti membaca ayat suci, serta hatiku terus meminta perlindungan dari Allah. Ketika itu, bentrokan energi negatif dan positif sangat begitu terasa. Aku pun sampai berkeringat menahan serangan dari mereka. Tidak lama kemudian,
Pusaran bundar itu menyusut terserap oleh kekuatan bentengku. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas pertolonganmu. Wah, ternyata kamu hebat juga, bisa menyerap kekuatanku. Ketika sosok wanita ular itu berkata, entah mengapa, mataku langsung tertuju ke arah dahinya. Di tengah-tengah dahinya seperti ada sesuatu yang bersinar berwarna hijau. Aku langsung berpikir kalau itu adalah sumber kekuatannya. Aku yang sadar akan hal itu langsung membaca ayat suci kembali dan kupusatkan pikiranku untuk mengambil sesuatu yang ada di dahinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu juga, sesuatu yang berada di dahinya hilang dan berada di tanganku. Ternyata sesuatu yang bercahaya hijau itu adalah mustika berwarna hijau. Untung saja aku bisa melakukannya karena aku pernah diajari oleh Ak Saiful. Alhamdulillah, aku dapat. Sontak, wanita ular itu marah kepadaku. Kurang ajar, kembalikan benda itu atau kamu ingin mati. Aku tidak berniat mengembalikan mustikanya, karena tanpa mustika ini, kekuatan wanita ular itu melemah. Aku langsung menyerap sedikit energi mustika hijau itu, guna mencari titik di mana letak botol itu secara akurat. Tak lama kemudian, mustika hijau itu memancarkan cahayanya. Aku pun langsung mengikuti pancaran mustika itu, dan ternyata jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat aku berdiri. Semoga ini benar letaknya. Aku langsung mencari sesuatu untuk menggali tanah, karena memang botolnya seperti dikubur di dalam tanah. Setelah mencari, akhirnya aku menemukan sebatang kayu, dan aku langsung menggalinya. Setelah berusaha menggali tanah, akhirnya tampak terlihat sebuah botol kecil berwarna hijau, kira-kira berukuran 10 cm, dan aku langsung mengambilnya. Ketika aku memegang botol hijau itu, terasa agak panas. Lalu aku melihat isi dari botol itu. Aku kaget ketika melihatnya karena isi dari dalam botol itu adalah gumpalan sisik ular dan secari kertas seperti ada noda bekas darah. Kembalikan botol itu. Aku tahu botol ini adalah rumahmu. Aku bisa saja menghancurkan rumahmu ini. Tapi aku tidak punya niat untuk menghancurkannya. Jangan kamu hancurkan rumahku. Aku mengaku kalah. Tapi tolong, jangan hancurkan rumahku. Baiklah, aku tidak akan menghancurkan tempatmu ini. Tapi aku minta kamu masuk dalam botol ini dan paksa mundur semua antek-antekmu. Baiklah, aku akan masuk ke dalam botol itu. Tak lama kemudian, sosok wanita ular itu masuk ke dalam botol, dan semua antek-anteknya mulai menghilang satu persatu. Setelah itu, sosok wanita ular itu masuk ke dalam botol. Aku langsung memasukkannya ke dalam kantong yang aku bawa. Alhamdulillah semuanya beres. Lalu, sosok perempuan yang tadi dililit muncul kembali dari semak-semak, lalu melayang ke arahku perlahan. Kulihat perempuan itu tersenyum kepadaku. Terima kasih, ucap sosok perempuan itu. Kamu belum menjawab pertanyaanku yang tadi. Sebenarnya kamu kenapa bisa begini? Dan apa urusan mereka denganmu? Setelah aku bertanya, lalu sosok perempuan itu langsung menangis dan melayang lebih mendekat kepadaku, seperti ingin memberitahukan sesuatu. Setelah sosok perempuan itu mendekat ke arahku, lalu dia mengulurkan tangannya dan memegang tanganku. Aku tidak bisa berpikir yang aneh-aneh saat itu. Aku hanya mengikuti apa mau dari sosok perempuan itu. Saat sosok perempuan itu memegang tanganku, sepertinya dia menyalurkan energi kepadaku. Entah apa yang ingin dia perlihatkan kepadaku. Aku langsung memejamkan mata, sembari fokus pada energi yang kusalurkan kepada sosok perempuan itu. Kemudian dia memperkenalkan dirinya kepadaku. Namaku Maisah.
Sebelumnya, aku berterima kasih sudah mau membantuku. Dan sekarang, aku akan menceritakan semuanya kepadamu apa yang telah terjadi padaku. Aku langsung menganggukkan kepala ketika sosok perempuan yang mengaku bernama Maisah ingin memberitahu tentang apa yang terjadi pada dirinya. Kini, energi yang disalurkan sosok perempuan bernama Maisah itu semakin besar. Aku terus berusaha memfokuskan pikiranku pada Maisah. Tak lama kemudian di pejam mataku, seperti terlihat gambaran-gambaran yang menurutku sangat asing. Aku terus memfokuskan pikiranku kepada energi yang disalurkan Maisah, hingga sampai aku seperti memasuki dimensi lain yang merupakan masa lalu dari Maisah. Maisah. Di sini aku melihat satu gambaran yang sedikit remang-remang. Aku melihat sebuah rumah kecil yang terbuat dari bilik bambu. Suasananya terlihat seperti zaman dulu. Di sini aku melihat seorang perempuan tengah duduk bersama kedua orang tuanya. Dan aku rasa perempuan itu adalah Maisah. Ia seperti tengah berbicara kepada orang tuanya. Lalu aku mulai mendengarkan percakapan dari mereka. Bu, Pak, Mei besok mau berangkat bekerja. Memangnya kamu mau kerja apa, Mei? Kerja di mana? Ada tawaran kerja jadi pembantu di Bandung, Pak. Di rumah juragan beras. Bapak itu bukan tidak mau mengizinkan kamu, tapi usia kamu masih dini untuk bekerja, nak. Bapak takut kamu ada apa-apa di sana. Bandung kan jauh. Tapi Pak, teman-teman Mei juga yang seumuran Mei, yang tidak tamat sekolah sudah banyak yang bekerja. Memang banyak yang sudah bekerja, tapi Bapak takut terjadi sesuatu sama Mei. Kamu adalah anak Bapak satu-satunya. Bapak, Mei bisa jaga diri di sana. Mei mohon Pak, izinin Mei pergi ke Bandung. Mei mau cari pengalaman baru. Seketika aku lihat Bapak Maisah terdiam. Sepertinya masih ragu memberikan izin kepada Maisah. Tapi di sini ibunya Maisah mencolek Bapak, seperti memberi isyarat kepada Bapak untuk mengizinkan anaknya pergi bekerja di Bandung. Baiklah kalau begitu. Jika keinginan Mei untuk pergi ke Bandung sudah bulat, Bapak izinkan. Tapi berjanji kepada Bapak dan Ibu untuk mengirimkan surat di sana, agar Bapak dan Ibu bisa tahu keadaan kamu di sana. Iya Pak, Mei janji akan selalu kirim surat ke Bapak sama Ibu selama Mei di Bandung. Terima kasih ya Bapak telah mengizinkan Mei untuk bekerja di Bandung. Setelah mendapatkan izin untuk kerja di Bandung, kulihat Maisah sangat bahagia. Tapi sosok Maisah yang kulihat sekarang seperti sedih dan pilu. Aku sempat bertanya kepada Maisah, tapi dia enggan untuk memberitahunya. Kemudian kejadian berubah. Aku seperti dibawa ke tengah sawah dan ada sebuah saung. Kulihat di sini ada seorang perempuan dan seorang laki-laki tengah berada di saung berdua. Dan kalau aku lihat, perempuan itu adalah Maisah. Tapi aku tidak tahu siapa laki-laki yang bersama Maisah itu. Dan kedengarannya mereka sedang membicarakan sesuatu. Kang, Mei besok mau pergi ke Bandung. Mei mau kerja jadi pembantu di Bandung. Akang sudah tahu Mei akan pergi ke Bandung. Terus hubungan kita bagaimana? 1 tahun lagi Akang mau melamar Mei kan? Kang, Mei gak lama kerja di Bandung kok, hanya 6 bulan. Mei juga harus cari uang buat nikahan nanti. Mei gak enak kalau harus ngerepotin bapak sama ibu. Mei, Akang kan udah pernah bilang sama Mei untuk biaya lamaran sama pernikahan nanti itu jadi urusan Akang. Mei tidak usah pikirkan biayanya. Tapi Kang, Mei mau cari pengalaman kerja.
Sebentar lagi Mei akan jadi istri Akang. Dan mungkin Mei tidak akan kerja setelah menikah nanti. Pekerjaan kan banyak, Mei, di sini juga. Tidak harus pergi ke Bandung. Mei bisa membantu Akang mengurus sawah peninggalan almarhum Bapak Akang. Kang, tolong izinkan Mei pergi. Pinta Meisa sambil memegang tangan kekasihnya yang bernama Kang Agus. Ternyata Akang gak bisa menahan supaya Mei tidak pergi. Ya sudah, jika itu keputusan Mei, Akang izinkan. Tapi Mei di sana harus bisa jaga diri ya. Juga jaga hatinya, jangan tergoda sama lelaki lain di sana. Iya Kang, Akang kan cinta mati Mei. Tersenyum Maisa. Iya, Akang percaya. Mereka berdua lalu berpelukan. Sungguh, menurutku ini adalah suasana yang menyayat hati. Entah mengapa saat melihat itu aku rasakan. Kemudian, kejadian berganti lagi menjadi pagi hari. Kini aku lihat Meisa seperti sudah siap untuk pergi dengan satu tas jinjing yang lumayan besar. Sepertinya berisi pakaian. Mungkin ini saat Meisa berangkat ke Bandung. Bu, Pak, Mei berangkat dulu ya. Doain Mei di sana semoga betah. Iya nak, Bapak selalu mendoakan yang terbaik buat kamu di sana. Kamu juga jaga diri di sana. Jangan lupa sembahyang 5 waktu. Iya Pak, insya Allah Mei selalu ingat. Mei, jangan telat makan di sana ya nak. Jangan banyak main-main. Kerjakan yang betul, nurut sama nyonya dan juragan. Iya Bu. Kemudian, Bapak Meisa berjalan menghampiri Meisa seperti memberikan sesuatu. Mei, pakai gelang ini ya. Jangan sampai hilang. Itu gelang peninggalan almarhum kakek kamu yang Bapak simpan buat kamu. Iya Pak, terima kasih. Mei suka gelangnya. Meisa di sini terlihat sangat senang ketika diberi gelang peninggalan almarhum kakeknya. Aku melihat gelangnya sangat unik, seperti ada ukiran-ukirannya juga terbuat dari emas. Mei berangkat dulu ya Bu. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meisa pun berangkat menuju jalan besar. Aku tidak begitu tahu jalannya di mana dan daerah mana, karena suasananya seperti zaman dulu. Dan mungkin sekarang telah berubah seiring berjalannya waktu. Akhirnya, Meisa sampai di jalan utama. Terlihat Meisa sedang menunggu angkutan. Ketika sedang menunggu angkutan, datanglah Kang Agus yang merupakan kekasih Meisa dan langsung menghampirinya. Meisa! Kang, maaf, Mei buru-buru berangkatnya. Takut kesorean sampai Bandung. Jadi Mei tidak sempat ke rumah Akang untuk berpamitan. Tidak apa-apa Mei, Akang ngerti kok. Ini Akang ada uang simpanan buat kamu di Bandung. Tidak usah Kang, Mei ada buat sehari-hari kok selama di Bandung. Sudah, ambil aja ini. Ini buat Mei jajan di Bandung. Ya sudah, Mei terima kalau Akang memaksa. Terima kasih ya Kang. Meisa pun menerima uang pemberian dari Kang Agus. Setelah itu mereka saling berpelukan. Di sini aku lihat Meisa dan Kang Agus pun meneteskan air mata. Mei, Akang akan selalu menunggu kedatangan Mei di sini. Iya Kang, terima kasih. Selama ini Akang selalu setia pada Mei. Momen yang mengharukan sekali menurutku ketika melihat mereka berdua. Tidak berselang lama angkutan pun datang. Ternyata Meisa pergi menggunakan kereta kuda. Kereta pun berhenti di depan Meisa. Kang Agus segera menaruh barang-barang Meisa ke dalam kereta. Sebelum berangkat, Kang Agus memegang kepala Meisa lalu mencium keningnya. Sungguh adegan yang romantis. Lalu kereta pun berangkat dan mereka berdua saling melambaikan tangan tanda perpisahan. Buat para pendengar yang tidak tahu kereta kuda itu apa, yaitu sebuah kendaraan yang mirip dengan delman. Ya bisa dikatakan sama dengan delman, cuman sebutannya berbeda.
Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Meisa sampai di perempatan jalan besar. Meisa turun di perempatan, karena memang kretek tidak bisa ke jalan besar. Lalu Meisa langsung memberi uang nominal yang asing menurutku. Kulihat uangnya koin pecahan 5 perak. Setelah itu dia mulai berjalan lagi sekitar 50 meter untuk sampai di sebuah terminal. Banyak sekali terlihat orang-orang yang begitu ramai. Tapi di sini aku melihat angkutan yang berbeda dengan angkot zaman sekarang. Entah apa itu, tapi aku tidak begitu kenal dengan nama angkutannya pada masa itu. Lalu Meisa terlihat masuk ke dalam angkutan itu. Tidak berselang lama, angkutan pun berangkat menuju Bandung. Meisa hanya melihat secari kertas, dan menurutku itu adalah alamat tempat Meisa akan bekerja. Setelah lama di perjalanan, akhirnya Meisa sampai di Bandung. Di sini aku kira sudah sampai tujuan, tapi aku lihat Meisa berjalan lagi mencari alamat rumahnya. Ia sempat bertanya-tanya kepada warga yang dia temui, guna mengetahui rumah juragan beras itu. Punten Pak, saya mau tanya, apa Bapak tahu rumahnya Pak Suhir juragan beras? Pak Suhir juragan beras? Oh, itu rumahnya yang cat warna putih. Oh, nuhun Bapak atas informasinya. Sami-sami, Neng. Meisa pun segera beranjak setelah mengetahui rumah Pak Suhir dan berjalan menuju rumahnya. Aku melihat rumah juragan beras itu lumayan besar dan ada lotengnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab salam dari seorang yang berada di dalam rumah. Setelah itu keluar seorang perempuan, kira-kira berusia 30 tahun. Punten, cari siapa? Apa benar ini rumah Pak Suhir juragan beras? Iya, benar. Saya dengan istrinya. Ini Bu, saya mau melamar kerja di sini jadi pembantu. Oh iya, silakan masuk dulu. Iya, terima kasih Bu. Meisa pun masuk ke dalam rumah yang menurutnya itu sangat megah. Dia tidak pernah menyangka akan bekerja di sini. Lalu Meisa dibawa ke ruang tamu. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Nama kamu siapa? Dan kamu dari mana? Nama saya Meisa. Saya dari PNG. Oh, jauh juga ya? Kamu dari PNG? Iya Bu. Ah, ya sudah. Saya terima kamu kerja di sini. Setiap hari kamu harus bersih-bersih rumah ya. Nanti tugas yang lainnya biar diberitahukan sama Bi Poppy. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Meisa pun segera dibawa ke dapur oleh Butika dan diperkenalkan kepada Bi Poppy, yang juga seorang pembantu di rumah juragan beras itu. Kupikir tadinya Meisa adalah yang pertama. Ternyata ada pembantu yang lebih dulu. Dan kini Meisa sudah mulai bekerja di rumah juragan beras itu. Neng Mei, dari mana? Saya dari PNG, Bi. Alah, jauh Neng sih, Teteh. Bi Poppy terkejut. Iya, Bi. Berangkat dari rumahnya pasti pagi ya, Neng? Iya, Bi, pagi-pagi. Takut kesorean sampai Bandungnya. Oh, Neng. Iya, Bi, kenapa? Neng itu teh masih muda, cantik lagi. Kenapa Neng Mei mau jadi pembantu? Apa di kampung tidak ada pekerjaan? Banyak kok, Bi. Hanya saja saya mau cari pengalaman kerja jauh. Oh, terus Neng udah punya pacar belum? Sudah, Bi. Setahun lagi insya Allah mau menikah. Wah, bagus atuh Neng. Bibi doain ya, semoga lancar sampai pernikahan nanti. Amin. Terima kasih Bi atas doanya. Begitulah kira-kira isi percakapan Meisa dan Bi Poppy. Kemudian hari berganti sore. Meisa dan Poppy segera memasak untuk makan malam Butika dan Pak Suhir. Setelah beres masak, mereka berdua langsung menyiapkan ke meja makan. Lalu Meisa dan Bi Poppy kembali ke dapur. Terlihat juga Butika sudah duduk di meja makan untuk makan. Tapi sepertinya
dia menunggu suaminya pulang. Tidak lama kemudian datanglah Pak Suhir. Aku di sini heran melihat Pak Suhir yang umurnya seperti berbeda jauh dari Butika. Kelihatannya umur Pak Suhir kisaran 50 tahunan. Setelah datang, Pak Suhir langsung mandi, lalu lanjut makan bersama Butika. Ketika sedang makan, Butika memanggil Bi Popi untuk membawa makanan kesukaan suaminya. "Bi, tolong ambilkan makanan kesukaan suami saya ya." "Iya Bu, sebentar." Lalu, Bi Popi segera membawa makanan kesukaan Pak Suhir. Tapi karena Bi Popi kebelet pipis, jadi menyuruh Meisa untuk membawanya ke depan. "Neng, tolong bawain ini ke depan ya. Aduh, Bibi kebelet pipis." "Iya, Bi." Meisa pun segera membawa makanan itu kepada Pak Suhir. "Ini juragan makanannya." Terima kasih. Kamu pembantu baru ya di sini? "Iya, Pak. Dia baru datang tadi siang. Dia pembantu kita yang baru," jawab Butika. Oh, "Yaudah, terima kasih ya Mei. Sekarang boleh kembali ke dapur." "Iya Bu, Pak." Meisa pun kembali ke dapur. Kerja hari itu pun selesai. Hingga 1 minggu pun terlewati. Dan pekerjaannya sebagaimana mestinya pembantu pada umumnya. Aku tidak menemukan keanehan di keluarga juragan beras itu. Tapi aku terus memfokuskan kepada masa lalu Meisha, supaya mendapat jawaban dari semua ini. 2 minggu berlalu, kulihat Meisa di sini tengah menulis surat. Sepertinya untuk orang tuanya. Terlihat dari wajah Meisha, ia terlihat sangat bahagia dan betah kerja di Bandung. Dan tidak lupa, dia membuat surat juga untuk kekasihnya Kang Agus. Tak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Dan Meisa sudah bekerja 3 bulan di rumah juragan beras itu. Dan juga ia tidak pernah lupa untuk sering mengirim surat kepada kedua orang tuanya dan kekasihnya. Lalu, kejadian berubah menjadi suasana di pagi hari. Kulihat Butika memakai kantong. Sepertinya akan pergi entah kemana. Aku mulai mendengarkan lagi percakapan mereka. "Pak, Ibu pergi dulu ya." iya, hati-hati di jalan, Bu. "Bi Popi, Mei, saya pergi dulu ya." "Iya Bu," jawab Meisa dan Bi Popi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Bu." Butika pun pergi, lalu semuanya masuk ke rumah. Sementara itu, Pak Suhir juga terlihat seperti akan berangkat ke toko beras. Bi, nanti Mei suruh bawa makanan kesukaan saya ke toko ya. "Iya Pak." Siang hari pun tiba. Bi Popi segera mengemas makanan kesukaan Pak Suhir dan memberikannya kepada Meisa, supaya Meisa antarkan ke toko beras. "Neng Mei, ini makanannya sudah Bibi siapkan. Kalau jam segini, juragan lagi istirahat." "Iya Bi, sebentar." Kulihat Meisa sedang menyetrika pakaian. Setelah itu langsung membawa makanan kesukaan Pak Suhir dan pergi mengantarkannya. Jarak dari rumah ke toko beras tidak lumayan jauh. Dengan berjalan saja, Meisa bisa sampai di toko beras. Setelah sampai, Meisa langsung menghampiri Pak Suhir. Ya waktu itu kulihat dia sedang menghitung, mungkin hasil jualannya. "Pak, ini makanannya." Iya, taruh di meja. Meisa pun segera menaruh makanan itu di meja. Dan tanpa ada basa-basi, ia lekas pergi kembali ke rumah. Setelahnya kejadian lalu berubah. Tapi di sini, penglihatanku seperti remang-remang. Aku tidak bisa melihat sama sekali. Ku coba lebih memfokuskan, tapi tetap saja gambaran-gambaran itu sangat redup. Seketika itu juga, energi yang disalurkan Meisa mulai berkurang. Aku tidak tahu maksudnya apa, tapi sepertinya ini memang disengaja oleh Meisa. Aku mencoba bertanya kepadanya, seperti ada hal yang dia sembunyikan. Mei, kenapa kamu tarik kembali energinya? Saya belum tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tanpa aku sadari, Meisa tiba-tiba menangis. Aku yang melihatnya menjadi bingung dan bertanya-tanya, mengapa Meisa menangis? Dari apa yang aku lihat dari masa lalunya, sepertinya tidak ada masalah. Tapi aku penasaran dengan semua masa lalunya. Mengingat
Masa lalu yang ia perlihatkan belum selesai. Ketika bingung, aku melihat Meisa menangis. Tiba-tiba sedikit demi sedikit, energinya mulai terasa kembali. Tampaknya Meisa menyalurkan energinya kembali, tapi dia masih terlihat menangis. Aku segera memejamkan mata kembali dan memfokuskan pikiranku pada Meisa. Tak lama kemudian, mulai kembali terlihat gambaran-gambaran dari masa lalu Meisa. Suasana kejadian terlihat seperti malam hari. Aku melihat Meisa tengah menulis surat, sepertinya untuk kedua orang tuanya atau mungkin untuk kekasihnya Kang Agus. Di sini, aku lihat sepertinya Bik Poppy sudah tidur duluan. Ketika Meisa tengah menulis surat, tiba-tiba Pak Suhir masuk ke kamar Meisa dan Bik Poppy. Mei, kamu belum tidur? Juragan, belum. Saya sedang menulis surat untuk dikirim besok kepada orang tua saya. Oh, ini, Bapak bawakan minum buat kamu. Siapa tahu kamu haus. Kata Pak Suhir sembari menyodorkan segelas air putih. Terima kasih Juragan. Sebelumnya tidak perlu repot-repot Juragan. Kan kalau saya mau minum tinggal ambil saja di dapur. Nggak apa-apa. Nggak ngerepotin juga. Jangan lupa diminum ya. Iya Juragan, nanti saya minum. Pak Suhir pun pergi keluar kamar Meisa. Entah mengapa, di sini aku mulai merasa ada yang aneh. Tapi aku masih tetap berpikir positif. Setelah itu, Meisa meminum air yang diberikan Pak Suhir. Mungkin karena haus. Lalu setelah meminumnya, Meisa kembali melanjutkan menulis surat. Tidak berselang lama setelah meminumnya, kulihat Meisa sering menguap. Dan entah mengapa, Meisa terlihat sangat mengantuk saat itu. Dan benar saja, tiba-tiba Meisa tergeletak seperti tidak sadar. Di sini, Meisa mulai mengendorkan energinya lagi. Dan aku lihat dia menangis lagi. Aku yang tahu hal itu langsung melihat wajah Meisa. Lalu aku mengangguk, karena aku sudah siap. Entah apapun itu yang terjadi kepada Meisa selanjutnya. Kemudian, Meisa mengencangkan kembali energinya. Setelah itu, aku mulai melihat Meisa yang tergeletak di meja. Dan tanpa diduga, Pak Suhir masuk kembali ke kamar Meisa. Ia masuk dengan mengendap-endap. Lalu ia menggendong Meisa yang tengah tidak sadarkan diri itu. Kemudian, membawanya keluar kamar. Dan ternyata Meisa dibawa ke kamar Pak Suhir sendiri. Sudah sejak lama, saat kamu pertama kali datang ke sini, aku jatuh cinta padamu, kata Pak Suhir sambil memandang wajah Meisa. Aku tidak pernah menduga jika Pak Suhir tega melakukan itu kepada Meisa. Pantas saja Meisa menangis, dan sepertinya dia tidak mau memperlihatkannya padaku. Lalu setelah itu, Pak Suhir mulai membuka semua pakaian Meisa dan mulai melakukan sesuatu seperti kelakuan hewan. Sungguh biadab ternyata kelakuan Pak Suhir itu. Dia terus melakukan itu kepada Meisa, mengeluarkan semua nafsunya selama ini kepada Meisa. Dan tanpa disadari Meisa karena tidak sadarkan diri, aku yang melihatnya begitu geram kepada Pak Suhir si juragan beras itu. Ternyata kamu memang masih perawan, Meisa. Begitu nikmat aku rasakan. Setelah itu, kejadian berganti menjadi pagi. Dan aku lihat Meisa masih tertidur di kamar Pak Suhir bersama dengannya. Tak lama kemudian, Meisa terbangun dari tidurnya dan kaget melihat dirinya tidak pakai baju sama sekali. Dan bangun sudah berada di kamar Pak Suhir dan tidur bersamanya. Lalu, Pak Suhir juga terbangun. Juragan, apa yang telah Juragan lakukan? Seperti yang kamu lihat, ternyata kamu nikmat juga dan masih perawan, jawab Pak Suhir seperti tidak punya dosa. Ketika mendengar perkataan Pak Suhir, Meisa langsung menangis dengan sejadi-jadinya. Kenapa Juragan tega kepada saya? Meisa menangis dengan terseduh-seduh. Kamu itu cantik, Mei.
Aku tidak bisa menahan nafsu birahiku. Apalagi saat aku pertama kali melihatmu. Tapi, kenapa juragan? Kenapa? Nada bicara Meisa terdengar tinggi. Kamu tidak usah ragu. Kamu mau apa saja saya kasih. Saya akan bilang kepada Butika semua yang telah juragan lakukan pada saya. Ketika Mei berkata akan memberitahu semua yang telah dilakukan Pak Suhir kepada Butika, tiba-tiba Pak Suhir terbangun dan langsung menjambak rambut Meisa. Dengar, jangan sampai kamu bilang kepada istri saya apa yang telah terjadi. Kalau sampai kamu berani bilang, akan saya habisi kamu. Paham? Ancam Pak Suhir. Iya Pak, sakit. Suara kesakitan Meisa karena dijambak. Meisa pun tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang dikatakan Pak Suhir. Apalagi ancaman yang dikatakan Pak Suhir sangat membuat Meisa takut. Ketika suasana sedang memanas, tiba-tiba Pak Suhir melihat ke arah pintu. Siapa? Saya Pak. Suara yang tak aneh, dan ternyata itu Bik Popi yang tadi mendengarkan percakapan Meisa dan Pak Suhir dari balik pintu. Setelah mengetahui hal itu, Pak Suhir langsung menyuruh Bik Popi masuk ke dalam. Lalu Bik Popi masuk ke dalam sembari menundukkan kepalanya ke bawah. Bi, dengar, Bibi harus merahasiakan semuanya. Kalau sampai ada yang tahu, Bibi juga akan kena. Paham, Bi? Iya, Pak. Sekarang, Bik Popi boleh lanjutkan kerjanya. Kamu juga segera pakai baju. Bik Popi segera keluar kamar, lalu disusul Meisa. Setelah kejadian itu, aku lihat sepanjang hari, Meisa selalu menangis. Dan Pak Suhir seperti tidak merasa berdosa sama sekali. Dia tidak peduli bagaimana psikis yang dihadapi Meisa. Lalu kejadian berubah seperti selang beberapa hari, karena terlihat Butika sudah berada di rumah dan sedang makan bersama Pak Suhir. Mei, panggil Butika. Iya Bu. Tolong ambilkan makanan kesukaan suami saya ya. Iya Bu. Lalu Meisa menyodorkan makanan itu kepada Pak Suhir. Terima kasih ya Mei. Iya Bu. Mei, tunggu. Muka kamu kenapa kelihatan pucat? Kamu lagi sakit? Ini Bu. Mei, kamu kalau sakit lebih baik istirahat di kamar, kata Pak Suhir yang langsung memotong pembicaraan. Iya Pak, Bu. Meisa pun segera masuk ke dalam kamar dan istirahat. Selama beberapa hari, Meisa terlihat tidak bekerja karena tidak enak badan. Bik Popi pun selalu merawat Meisa dengan penuh kasih sayang. Waktu terlihat di sore hari, aku lihat Pak Suhir dan Butika tidak ada di rumah seperti sedang keluar. Bik Popi juga terlihat sedang memasak. Tiba-tiba terdengar suara orang muntah-muntah, dan ternyata itu suara Meisa. Bik Popi yang mengetahui hal itu langsung menghampiri Meisa. Neng kenapa Neng? Tidak tahu Bi. Akhir-akhir ini saya sering pusing dan mual-mual. Saya juga sudah tidak datang bulan Bi. Mual-mual? Neng, jangan-jangan Neng hamil. Hamil? Ketika tahu bahwa Meisa diduga hamil, Meisa langsung menangis. Bik Popi pun langsung memeluk Meisa dan Meisa menangis di pelukan Bik Popi. Bi, kenapa hal ini harus terjadi kepada saya? Maafin Bibi, Neng. Bibi tidak bisa jagain Eneng. Mei bingung, Bi. Bagaimana harus jelasin semuanya kepada ibu dan bapak Mei? Yang sabar ya, Neng. Semoga ada jalan keluarnya buat semua ini. Setelah itu, 4 bulan berlalu. Meisa merahasiakan kehamilannya itu. Hingga suatu ketika, Meisa tidak mampu menahan perut yang sedikit demi sedikit membesar. Lalu, dia memberanikan diri untuk memberitahukan Pak Suhir bahwa dia hamil dan mengandung anaknya. Dan saat itu waktunya pas, karena saat itu ia sedang mengantarkan makanan kesukaan Pak Suhir ke toko beras.
Juragan, ini makanannya. Iya, taruh saja di meja. Juragan, saya hamil. Hamil? Terus apa urusan saya? Ini kan anak kandung juragan. Ini anak juragan. Kalau begitu, gugurkan saja. Beres kan? Tega juragan, anak ini tidak punya dosa. Sudah, saya tidak mau berdebat dengan kamu. Saya masih banyak kerjaan. Lebih baik kamu pulang sana. Setelah itu, Meisa terlihat bergegas pergi meninggalkan toko dan pulang dengan menangis. Setelah sekian lama penantian, akhirnya 6 bulan pun tiba. Dan sepertinya besok Meisa akan pulang. Terlihat Meisa sedang kemas-kemas barang miliknya. Lalu lepas itu ia hendak tidur. Tapi Meisa membatalkan tidurnya karena tiba-tiba Pak Suhir datang ke kamarnya. Juragan, mau apa masuk ke kamar saya? Nanti Putika bangun bisa marah. Shh, tenang, istri saya sudah tidur. Juragan mau apa? Begini, kamu besok kan pulang. Saya mau tanggung jawab soal anak itu. Serius juragan? Iya. Setelah mendengarkan itu, Meisa sangat senang. Walaupun aku tahu hatinya hancur. Tapi mau bagaimana lagi? Sepertinya ini jalan keluar satu-satunya dari masalah ini menurut Meisa. Lalu Pak Suhir keluar kamar dan Meisa lanjut tidur. Setelah itu kejadian berubah lagi. Terlihat seperti di malam yang sama. Di sebuah rumah aku melihat ada 4 orang laki-laki. Dan yang satunya adalah Pak Suhir. Mereka berempat sepertinya tengah membicarakan sesuatu. Apa yang harus kami lakukan, juragan? Besok pagi, ada seorang pembantu di rumahku yang akan pulang. Aku ingin kalian ikuti dia, bawa ke tempat sepi, lalu habisi dia, biar sisanya aku yang ngatur. Siap, juragan, sesuai bayaran yang harus dibayar. Oke, ini bayarannya. Juragan Suhir menyodorkan amplop kepada mereka. Lalu Pak Suhir pergi dari rumah itu. Aku sungguh tidak menyangka Pak Suhir tega berencana untuk menghabisi Meisa dan anak yang ada di dalam kandungannya. Padahal sebelumnya dia bilang kalau dia mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Pagi pun tiba. Terlihat Meisa sudah berpamitan kepada semua. Lalu ia pun berjalan menuju jalan dan menunggu angkutan. Tidak berselang lama, angkutan pun datang. Dan tanpa disadari Meisa, orang suruhan Pak Suhir, ternyata sudah ada di dalamnya. Setelah naik, lalu angkutan pun berangkat. Selama perjalanan, mereka tidak melakukan tindakan, hanya menatapi Meisa. Karena sudah direncanakan mereka. Angkutan pun dibawa berputar-putar. Hingga angkutan pun berhenti di suatu tempat yang sepi. Banyak pohon-pohon tinggi dan semak belukar. Loh, kenapa kita berhenti di sini? Lalu, kedua orang lelaki itu tiba-tiba memegang tangan Meisa dan menyeretnya keluar dari angkutan. Sini, turun kamu. Mau apa kalian? Tolong, tolong. Meisa berteriak, tapi sayang, sepertinya tempat itu sangat sepi dari keramaian. Sudah, diam saja. Kalian mau apa? Karena Meisa terus memberontak, ia pun dipukul di bagian belakang leher, hingga ia lemas kesakitan. Lalu dia diseret mereka berdua hingga 20 meter. Dan aku tidak pernah menduga, jika Meisa dibawa ke sini, tempat di mana aku berdiri bersama sosok Meisa. Sekarang, giliran bos yang eksekusi. Iya. Lalu, Meisa ditusuk di bagian perut dan dirobek. Darah pun bercucuran keluar dari perut Meisa. Aku yang melihat kejadian itu langsung merasa pusing, karena aku fobia darah. Di saat-saat sekarat, ku dengar Meisa mengucapkan sesuatu. Bapak, Ibu, Kang Agus. Seketika, Meisa meninggal dunia. Aku yang melihatnya tak bisa menahan air mata.
betapa kejinya mereka membunuh Meisa dan anak yang ada di dalam kandungannya. Setelah mereka membunuh Meisa, mereka langsung menggali tanah. Sepertinya mereka akan menguburkan mayat Meisa. Lalu, setelah selesai menggali, mereka kuburkan mayat Meisa dengan cepat. Lalu datang Pak Suhir menyusul mereka berempat bersama dengan seseorang. Bagaimana? Sudah beres? Sudah, juragan. Saya sudah kubur di sini. Bagus. Sekarang giliran Mbah. Saya mau perbuatan saya ini tidak ada yang tahu seorang pun. Baik. Sekarang kamu kubur botol ini di sebelah kuburannya. Makhluk yang ada di dalam botol ini akan menguji arwah perempuan ini supaya dia tidak bisa pergi dari tempat ini selamanya. Baik, Mbah. Lalu, Pak Suhir mengubur botol itu di sebelah kuburan Meisa. Aku kaget ketika tahu bahwa Pak Suhir menyuruh seorang dukun untuk menutupi kejahatannya. Sekarang aku paham mengapa Meisa dililit sosok wanita ular itu ketika ia akan berbicara. Karena dia dicegah untuk tidak membocorkan kejadian itu. Setelah pekerjaan mereka semua selesai, mereka semua kembali pulang dan membuat semua ini seolah tidak pernah terjadi. Aku masih tidak habis pikir, mengapa Pak Suhir yang terlihat baik ternyata berhati iblis. Perlahan, aku rasakan energi Meisa mulai menyusut dan penglihatanku mulai redup. Sepertinya dia menghentikan energinya. 6 bulan perjalanan masa lalu Meisa yang sangat begitu tragis dan pilu. Tapi seperti 30 menit aku rasakan. Saya telah melihat semua masa lalu kamu, Mei. Saya turut prihatin atas yang terjadi pada dirimu. Ketika aku bilang begitu, tiba-tiba Meisa menangis, lalu menyalurkan energinya kembali. Kemudian aku melihat satu gambaran yang tidak asing menurutku. Dan benar saja, itu adalah tempat di mana Meisa berangkat dan bertemu Kang Agus. Dia terlihat seperti menunggu seseorang datang, dan itu adalah Meisa sendiri. Begitu sedih, aku merasakan ketika melihat itu. Karena orang yang dia tunggu sebenarnya telah tiada. Apalagi di sini, ditambah Meisa yang juga menangis melihatnya. Kang Agus selalu menunggu kedatanganku di tempat kami berpisah. Dia tidak tahu jika aku sudah meninggal. Aku hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa soal itu. Lalu, apa yang bisa aku bantu untuk menolongmu? Setelah aku bertanya apa yang harus aku lakukan untuk menolongnya, lalu dia kembali memegang tanganku dan menyalurkan energinya lagi. Segera aku memejamkan mata dan memfokuskan pikiranku kembali. Lalu gambaran-gambaran mulai terlihat. Aku melihat kejadian saat Meisa diseret-seret laki-laki itu. Aku terus melihat dengan teliti kejadian itu guna mencari petunjuk. Dan benar saja, aku melihat Meisa diseret-seret dua laki-laki itu. Sesuatu terjatuh dari saku celana Meisa. Mei, apa sesuatu yang terjatuh itu? Itu adalah gelang peninggalan almarhum kakekku yang diberikan bapak kepadaku. Aku minta tolong carikan benda itu. Insya Allah, Mei, akan saya carikan gelang itu. Setelah tahu kalau yang terjatuh itu adalah gelang milik Meisa, aku segera mencarinya di tempat kejadian waktu Meisa diseret. Setelah beberapa lama mencarinya, gelang itu masih belum ketemu karena banyak sekali semak-semak dan rumput liar. Tapi aku tidak menyerah dan terus mencarinya. Ya Allah, bantulah aku menemukan gelang itu. Setelah memohon doa, aku langsung lebih teliti mencari gelang itu. Ketika aku sedang mencari, tiba-tiba kakiku seperti menginjak sesuatu yang keras. Aku segera mengeceknya, dan alhamdulillah, ternyata itu adalah sebuah gelang. Lalu aku mengambil gelang itu. Aku sangat yakin kalau itu adalah gelang Meisa, karena terdapat ukiran-ukiran yang sama seperti yang aku lihat di masa lalu Meisa.
Terima kasih ya Allah, Engkau telah permudahkan urusan ini. Ucapku bersyukur. Lalu Meisa menghampiriku. Terima kasih sudah menemukan gelang itu. Sama-sama. Lalu, harus aku apakan gelang ini? Tolong, berikan gelang itu kepada orang tuaku. Insya Allah, saya akan berikan gelang ini kepada orang tuamu. Bisa sebutkan di mana kamu tinggal? Lalu, kembali Meisa mengatakan alamat rumahnya. Dan benar saja, itu lumayan jauh. Tapi ini adalah amanah yang harus disampaikan. Apa ada permintaan lain lagi? Satu lagi permintaanku. Aku ingin dimakamkan selayaknya di kampung halamanku. Baiklah, jika sudah di sana, saya bicarakan permintaanmu. Bisa sebutkan siapa nama orang tuamu? Bapakku bernama Wahyu dan ibuku bernama Endang. Terima kasih atas infonya. Setelah mengetahui permintaan Meisa, aku langsung pergi meninggalkan tempat itu dan melanjutkan langkah selanjutnya. Pertama, aku memberitahu orang tuaku dulu kalau aku belum bisa ke Bandung hari ini. Lalu segera aku menelpon bapakku. Halo Pak. Iya, ada apa? Pak, aku belum bisa pergi ke Bandung hari ini. Mungkin besok baru bisa ke Bandung. Oh, ya sudah. Kamu pulang ke rumah hari ini apa tidak? Belum tahu Pak, nanti saya kabarin lagi Pak. Iya. Setelah mengabari bapakku, aku langsung menunggu angkot jurusan PNG. Karena alamat rumah Meisa lumayan jauh. Tak lama kemudian, angkot pun datang, lalu aku segera naik angkot. Ketika di dalam angkot, aku merasakan energi Meisa, tapi terasa sangat tipis. Aku merasa bahwa dia juga ikut. Setelah sekian lama perjalanan, akhirnya aku sampai ke alamat yang dikatakan Meisa. Di sini aku mulai berjalan kaki, karena masih harus mencari rumah Bapak Meisa. Lalu aku mencoba bertanya kepada salah satu warga yang ada di sana. Assalamualaikum Pak, punten, saya mau tanya. Mangga, mau tanya apa? Begini Pak, saya mau tanya rumahnya Pak Wahyu sama Bu Endang, Bapak tahu? Oh, Aki Wahyu. Nanti di sini Aa lurus aja, terus belok kiri, ada warung. Nah, di sebelah warung itu rumahnya Aki Wahyu. Oh, ya sudah. Terima kasih ya Pak informasinya. Iya, sami-sami. Setelah mengetahui dengan jelas rumah Aki Wahyu, aku segera berjalan ke rumahnya. 5 menit berjalan, dan aku sudah di depan rumah Aki Wahyu. Terlihat di teras rumahnya ada seorang ibu-ibu sedang duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cari siapa? Apa benar ini rumahnya Pak Wahyu? Iya, benar. Ada apa? Saya mau bertemu Pak Wahyu. Pak Wahyunya ada? Oh, tunggu sebentar. Saya bilang dulu ke dalam. Lalu, ibu itu masuk ke dalam, sepertinya memanggil seseorang. Tak lama kemudian, keluarlah ibu itu dengan seorang nenek-nenek yang sudah begitu tua. Aku mengira bahwa itu adalah ibunya Meisa. Dengan siapa? Dan dari mana, Nak? Saya Adit nih, saya dari Ciparai. Dari Ciparai? Jauh sekali. Ada apa? Sampai jauh-jauh datang kemari, Nak? Ada yang harus saya sampaikan soalnya. Ketika akan berbicara, Ibu Meisa menyuruhku masuk ke dalam. Ayo Nak, masuk dulu, biar bicaranya di dalam. Iya Nik, terima kasih. Setelah dipersilakan masuk, aku langsung duduk di ruang tamu. Nik, saya boleh bertemu dengan Aki Wahyu? Boleh. Di mana Aki Wahyunya Nik?
ada di dalam kamar. Mari. Lalu, aku berjalan mengikuti Ibu Meisa menuju kamar suaminya. Setelah berjalan, sampailah aku di pintu kamar itu, dan Ibu Meisa membukanya. Ketika pintu kamar terbuka, aku langsung kaget ketika melihat Aki Wahyu, bapaknya Meisa, yang terbaring di kasur dengan kondisi yang memprihatinkan. Aku dan Ibu Meisa lalu duduk di pinggir kasur. Bapak, ada orang yang mau berbicara sama Bapak, jauh-jauh dari Ciparai. Ada apa, Nak? Ada perlu apa sama Aki? Entah mengapa, hatiku jadi deg-degan ketika akan bercerita kepada kedua orang tua Meisa. Lalu datang bibinya Meisa membawa air untukku, lalu menyodorkannya kepadaku. Kemudian dia juga duduk bersama kami bertiga. Diminum dulu, Nak. Terima kasih, Nik. Aku butuh persiapan untuk berbicara kepada orang tua Meisa. Lalu aku menarik nafas dalam-dalam. Haki, Nini, saya kesini mau memberikan ini. Aku mengeluarkan gelang dari dalam kantongku. Sontak, Aki Wahyu terbangun dari kasurnya dan mengambil gelang itu. Dari mana kamu dapatkan ini, Nak? Saya... Di saat itu, tiba-tiba Ibu Meisa lemas seperti akan pingsan. Untung ada bibinya yang langsung sigap memegangnya. Ini gelang milik Mei, Nak. Kamu bertemu Mei di mana? Di mana Mei sekarang? Katakan sama Bapak, Bapak mau bertemu. Ketika Aki Wahyu berkata begitu, aku langsung menundukkan kepala, lalu kembali menatap kedua orang tua Meisa. Begini, Ki, Nih, waktu itu... Aku langsung menceritakan semuanya dari awal saat aku bertemu Meisa sampai menceritakan apa yang terjadi kepada Meisa. Setelah aku selesai menceritakan, Aki Wahyu dan Nini Endang langsung menangis sejadi-jadinya. Aku yang melihatnya juga tak kuasa ikut menangis. Lalu, aku lihat bibinya Meisa keluar kamar. Meisa! Suara Aki Wahyu yang begitu menyayat hati. Ketika suasana penuh tangis dari kedua orang tua Meisa, tiba-tiba aku melihat Meisa di depan pintu kamar. Ia berdiri sembari menangis melihat kedua orang tuanya. Lalu ia berjalan ke arahku. Izinkan aku masuk sebentar. Baik, silahkan. Setelah mengizinkan dia masuk, lalu dia mulai menyesuaikan dengan tubuhku. Perlahan dia masuk ke dalam tubuhku, dan kini kesadaranku mulai tertimpal pada Meisa. Aku tidak membiarkannya masuk sepenuhnya, hanya setengah sadar agar aku juga bisa sedikit mengontrolnya. Bu, Pak. Suaraku berubah mirip Meisa. Meisa. Mereka berdua langsung memelukku dan menangis. Bu, Pak, maafin Mei. Harus bertemu Bapak dan Ibu dalam keadaan sudah begini. Bapak yang harus minta maaf. Seandainya dulu Bapak tidak izinkan kamu kerja di Bandung, mungkin kamu tidak akan begini. Ibu juga minta maaf, Mei. Bapak dan Ibu tidak perlu minta maaf. Mungkin ini sudah takdir Mei seperti ini. Waktu itu, Bapak pergi menemui rumah juragan beras untuk menanyakan Meisa. Karena sudah 1 bulan seharusnya Mei pulang. Dan mereka juga sudah katakan jika Eneng sudah pulang sejak hari itu. Ketika Aki Wahyu sedang bercerita, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak berdiri di depan pintu. Dan itu adalah Kang Agus, yang ternyata diberitahu oleh bibinya Meisa.
Mei. Terlihat mata Kang Agus berkaca-kaca. Lalu Meisa menoleh ke Kang Agus. Kang Agus lalu menghampiri ke arahku dan langsung memelukku. Mei, apa yang telah terjadi kepada kamu, Mei? Akang terus menunggu kedatangan Mei bertahun-tahun. Akang menunggu di tempat Mei berpisah, tapi Mei tidak kunjung datang. Akang sudah melaporkan Mei kepada polisi, tapi tidak ada hasil, Mei. Kang Agus mencurahkan isi hatinya. Maafin Mei, Kang. Maafin. Selama hampir 50 tahun, Akang telah menunggu Mei dan berharap Mei datang. Akang telah berjanji tidak akan menikahi orang lain selain Mei. Lalu, energi Meisa terasa mulai menyusut. Di saat terakhir-terakhirnya, Meisa menyampaikan sesuatu. Kang, maaf untuk semuanya. Akang harus bisa ikhlasin Mei. Akang juga harus bahagia. Terima kasih untuk selalu setia pada Mei. Lalu, Mei melihat kepada kedua orang tuanya. Bu, Pak, Mei minta maaf. Tidak bisa membahagiakan Bapak sama Ibu. Maafin Mei juga. Sudah membuat Bapak sama Ibu khawatir. Sekarang, ikhlasin Mei, Pak, Bu. Lalu, Meisa keluar dari tubuhku. Aku tidak merasakan energinya lagi. Di sini masih terlihat kedua orang tua Mei dan Kang Agus terlihat tegar. Mei sudah keluar, Aki, Nini, Kang Agus. Iya, saya juga merasakannya. Sebelumnya Mei juga berpesan, dia mau dimakamkan selayaknya di kampung halamannya. Di mana dia dikuburkannya? Bawa Akang sekarang juga. Jangan, Nak Agus. Lebih baik besok. Sekarang sudah sore menjelang malam. Nak Adit pun harus beristirahat. Iya, Pak. Besok saya tunjukkan di mana Meisa dikuburkan. Aki minta Nak Adit untuk tidur di sini. Iya, Ki. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau memberitahukan semua ini sama Aki dan Nini. Sama-sama, Ki. Setelah kejadian itu, aku tidur di rumah Aki Wahyu. Karena besok aku mau mengantar mereka ke tempat di mana Meisa dikubur oleh Pak Suhir. Aku disediakan kamar oleh Aki Wahyu. Tak lupa aku memberitahu bapakku kalau aku tidak akan pulang ke rumah hari ini. Akhirnya pagi pun tiba. Aku bangun pagi. Tak lama kemudian ada 3 orang ke rumah Aki Wahyu. Dan salah satunya sepertinya adalah Pak RT. Aku tidak terlalu mendengar isi percakapan mereka. Hanya saja sepertinya tentang pemakaman Meisa. Jam 7 pun tiba. Aku diberi makan oleh Nini Endang. Tapi aku gak enak di sini, jadi merepotkan mereka. Setelah selesai makan, mereka semua sudah siap-siap menggunakan 2 mobil. 1 mobil keluarga, dan pasti aku di dalamnya. Satunya lagi mobil khusus masyarakat. Lalu semua keluarga Meisa sudah kumpul bersama dengan Kang Agus. Semua segera masuk mobil untuk berangkat. Dan aku duduk di depan bersama Kang Agus. Berangkatlah kami semua ke tempat Meisa dikuburkan. Selama perjalanan, aku biasa mengobrol keseharianku bersama mereka semua. Setelah sekian lama perjalanan, akhirnya aku sampai di tempat Meisa dikuburkan. Lalu semua turun. Aki Wahyu digendong Kang Agus, dan Nini Endang bersama bibinya Meisa. Kami mulai berjalan menyusuri gang pabrik, dan akhirnya sampai di hamparan rumput semak-semak. Lalu aku memberitahukan letak Meisa dikuburkan. Di sini, Kang. Kemudian, kedua orang tua yang membawa mobil khusus masyarakat itu menggali tanah yang aku tunjuk. Setelah lumayan menggali, akhirnya terlihat tulang belulang manusia. Sontak, Aki Wahyu dan Nini Endang menangis. Begitu juga dengan Kang Agus yang meneteskan air mata.
Setelah semua terlihat, lalu semua tulang belulang Meisa dibungkus menggunakan kain kafan. Ya Allah, Meisa. Tangis Ibu Meisa. Meisa. Tangis Bapak Meisa. Terlihat Kang Agus memeluk Aki Wahyu dan Nini Endang, sembari mengatakan untuk kuat dan sabar menghadapi semua ini. Aku juga sedikit demi sedikit meneteskan air mata melihat suasana haru itu. Setelah semuanya selesai, kemudian jasad Meisa dibawa ke mobil khusus masyarakat. Nak, terima kasih untuk semuanya. Haki tidak tahu harus membalasnya bagaimana. Iya, Dit. Akang berterima kasih atas semua ini. Sama-sama Aki, Kang Agus. Saya hanya menyampaikan amanah dari Meisa. Lalu, Kang Agus mengeluarkan amplop dari sakunya dan memberikannya kepadaku. Tapi aku menolaknya, karena tujuanku bukan karena uang. Aku meminta agar uang itu diberikan kepada anak yatim. Dit, ini ada sedikit uang buat kamu. Tanda terima kasih Akang dan keluarga Mei. Jangan, Kang. Niat saya buat bantu Meisa karena amanah yang harus disampaikan. Jika boleh saya minta, lebih baik uang itu diberikan kepada anak yatim piatu. Baiklah kalau begitu. Sekali lagi Akang berterima kasih atas semuanya. Iya, Kang, sama-sama. Setelah itu, mereka semua pamit pulang untuk proses pemakaman Meisa selanjutnya. Ketika pamitan, aku lihat Meisa tengah duduk di depan bersama Kang Agus. Lalu dia tersenyum kepadaku. "Terima kasih," kata Meisa. Aku langsung mangguk ke arahnya. Lalu mereka semua berangkat. Aku sendiri memilih pulang dulu ke rumah. Kuputuskan untuk besok saja pergi ke Bandung. Begitulah kisahku bertemu dengan Meisa. Banyak hal yang aku alami 2 hari ini membuatku paham akan sesuatu lewat kisah Meisa yang begitu tragis dan pilu. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan cerita dari aku. Semoga cerita ini menjadi pembelajaran untuk kalian. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.